warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Yang pasti kalian sekarang sedang belajar di rumah. Dan untuk pertemuan kali ini kita belajar melalui via daring. Nah, jadi bagaimana kabarnya anak-anak ibu pada hari ini ketika menonton video ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Bagaimana? Baik-baik aja nggak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, jadi pada hari ini pembelajaran SKI kita membahas tentang apa, hayo? Masih ada nggak anak-anak ibu yang ingat materi pertemuan kita minggu lalu? Hayo, ada yang masih ingat? Nanti silahkan tulis di komentar di bawah ya. Ibu mau lihat siapa anak-anak ibu yang masih ingat materi kita minggu lalu. Kita lanjut. Sekarang kita akan belajar materi SKI tentang kerajaan besar di era pertengahan. Yaitu kita sekarang bahas dulu kejayaan Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak Turki, negara Turki? Nah, jadi harapan ibu, anak-anak pada pembelajaran kali ini itu bisa mengerti, memahami baik pengertian, kemudian raja-rajanya, faktor kemunduran, faktor kejayaan, sehingga anak-anak ibu bisa memahami dan mengerti, mengambil ibrahnya nanti berkaitan dengan Daulah Turki Utsmani atau Kerajaan Turki Utsmani yang merupakan kerajaan yang sangat memiliki peradaban pada abad pertengahan. Sekarang kita mulai ya, materi yang pertama. Anak-anak ibu silahkan siapkan bahan belajarnya, baik buku tulis, pulpennya untuk mencatat, dan silahkan dicatat poin-poin pentingnya supaya anak-anak ibu semuanya itu bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Nah, jadi Kerajaan Turki Utsmani itu merupakan salah satu 3 dari kerajaan besar Islam yang berjaya pada abad pertengahan, bersama dengan kerajaan Syafawi dan Mughal yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, Kerajaan Turki Utsmani ini didirikan pada akhir ke-13 atau abad ke-13 di Anatolia. Turki Utsmani berkembang menjadi kekuatan militer dan politik terbesar di dunia Islam. Kerajaan ini berhasil membangun pemerintahan sentralistik dengan sistem administrasi yang efisien dan kekuatan militer tangguh melalui pasukan Janissary. Nah, Turki Utsmani ini menjadi satu-satunya kerajaan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium. Setelah banyak kerajaan Islam sebelumnya gagal menaklukkannya, penaklukan ini membuka pintu ekspansi ke Eropa dan menjadikan Turki Utsmani sebagai kekuatan dominan di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Anak-anak bisa perhatikan ya slide yang ada di belakang ibu sambil mempelajari dan sambil dibaca serta mendengar penjelasan ibu. Nah, selanjutnya kita lihat pembentukan pemerintahan Turki Utsmani, yaitu ada 4 fase. Yang pertama, fase pendiriannya, yaitu di tahun 1290 sampai 1324, 1326, di mana Utsman I mendirikan kerajaan setelah keruntuhan Turki Saljuk. Ia mengirim surat kepada raja-raja tetangga dengan 3 pilihan, masuk Islam, membayar upeti, atau perang. Kemudian di fase kedua ada ekspansi awal, yaitu di tahun 1326 sampai 1359 Masehi, di mana Sultan Orkan menaklukkan Azmir, Tawasyanli, Iskandar, Ankara, dan Gallipoli. Fase yang ketiga ada perluasan ke Eropa, di mana Sultan Murad I memperluas
wilayah ke Eropa dan membentuk pasukan elit Yenisari dan pemuda Kristen yang masuk Islam. Kemudian fase yang keempat yaitu masa tantangan di tahun 1359 sampai 1421 Masehi, di mana Bayazid I melanjutkan ekspansi. Ekspansi ini apa, Bu? Ada yang tahu anak-anak Ibu apa itu ekspansi? Silahkan dibuat di buku catatannya. Nanti besok Ibu periksa ya ketika kita melakukan pembelajaran secara offline. Kemudian Bayazid I melanjutkan ekspansi hingga dikalahkan Timur Leng. Muhammad I kemudian berhasil menyatukan kembali kerajaan. Kemudian kita lanjut, yaitu kejayaan di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad II atau yang dikenal dengan Al-Fatih. Ada nggak anak-anak Ibu nih semuanya yang pintar-pintar tahu siapa itu Al-Fatih? Nah, kalau sudah tahu, silahkan dibuat di catatannya. Kalau belum tahu siapa itu Al-Fatih, silahkan anak-anak Ibu cari di video YouTube setelah mengikuti pembelajaran dengan Ibu hari ini. Kemudian buat kesimpulannya, siapa itu Al-Fatih? Nah, sekarang kita lihat dulu strategi militer yang dilakukan oleh Al-Fatih. Dia membangun benteng yang bernama Runli Hisar di dekat Konstantinopel. Al-Fatih ini adalah salah satu tokoh yang berhasil menaklukkan Konstantinopel sebagai basis untuk mengumpulkan persediaan perang dan memutus jalur bantuan dari Laut Hitam. Nah, kemudian yang selanjutnya beliau melakukan inovasi taktik, yaitu dengan memindahkan kapal-kapal melalui daratan untuk melewati rantai dan ranjau yang dipasang di Selat Bosporus, menciptakan teror mental bagi penduduk Konstantinopel. Kemudian, kapan Bu Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan? Konstantinopel berhasil ditaklukkan di tahun 1453, tepatnya pada 29 Mei. Nah, Meriam berhasil membobol dinding kota, pasukan Islam menyerbu masuk, dan kaisar terbunuh. Muhammad II mendapat gelar Al-Fatih yang artinya apa? Nah, artinya sang penakluk. Nah, jadi terjadi peradaban yang sangat besar ya anak-anak di masa Turki Utsmani ini ketika di bawah naungan Sultan Muhammad II atau yang dikenal dengan Al-Fatih. Selanjutnya, bukti kejayaannya juga lagi adanya pembangunan di mana mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid dan membangun Masjid Jami Muhammad Al-Fatih. Juga mendirikan sekolah, pemandian, dapur umum, rumah sakit, dan panti sosial. Nah, anak-anak Ibu sepertinya semuanya sudah mendengar ya apa itu Masjid Hagia Sophia. Nah, sebelumnya Masjid Hagia Sophia itu dirubah menjadi gereja dan sekarang pada masa pemerintahan Erdogan berhasil dikembalikan lagi fungsi dari Hagia Sophia yang sebelumnya gereja menjadi masjid kembali. Nah, kemudian kita masuk kepada masa keemasan Turki Utsmani. Nah, masa kejayaan Turki Utsmani ini mencapai puncaknya di bawah 3 sultan besar. Siapa aja, Bu? Yang pertama ada Muhammad II, yang tadi berhasil menaklukkan Konstantinopel dan mengubah fungsi gereja Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia. Kemudian, setelah itu Sultan Salim I mengalihkan fokus ekspansi dari barat ke timur, kemudian dengan menaklukkan Persia, Syria, dan Mesir serta mengambil gelar khalifah. Kemudian di bawah Sultan Sulaiman I atau yang dikenal dengan Al-Qanuni, wilayah kekuasaan Turki Utsmani itu mencapai luas yang sangat maksimal, meliputi Asia Kecil, Irak, kemudian Armenia, Syria, Hijaz, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania. Nah, itu ya. Jadi
Yang pertama sekali tadi, siapa saja tokohnya? Pertama, Sultan Muhammad II atau yang dikenal dengan Al-Fatih. Kemudian di bawah pimpinan Sultan Salim I, yaitu peralihan dari kesultanan ke kekhalifahan. Kemudian selanjutnya juga keemasan terjadi di bawah Sultan Sulaiman I Al-Qanuni, di mana puncak kejayaan dan ekspansi terluas. Kemudian kita lihat sistem pemerintahan dan militer. Sistem pemerintahannya dulu. Turki Utsmani itu menerapkan sistem pemerintahan sentralistik dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan absolut. Apa itu kekuasaan absolut? Nah, ini menjadi pertanyaan untuk anak-anak ibu. Silahkan dibuat di dalam bukunya apa itu kekuasaan absolut. Nanti ibu periksa ya. Kemudian, pemerintahan dijalankan melalui sistem birokrasi yang terorganisir dengan baik, terutama pada masa kejayaannya. Setelah Sultan Salim I menaklukkan Mesir di tahun 1517 Masehi, para Sultan Turki Utsmani juga menyandang gelar khalifah yang menambah legitimasi religius pada kekuasaan mereka sebagai pemimpin dunia Islam. Kemudian kita lihat kekuatan militernya. Kekuatan militer itu menjadi tulang punggung kerajaan dengan pasukan elit Yenisari sebagai andalan utama. Pasukan ini dibentuk dari pemuda-pemuda Kristen yang diislamkan dan dilatih secara khusus menjadi tentara profesional yang sangat loyal kepada Sultan. Inovasi militer seperti penggunaan meriam dan strategi perang yang maju membuat Turki Utsmani menjadi kekuatan yang ditakuti oleh 3 benua, yaitu armada lautnya yang sangat kuat dan menguasai Laut Tengah, Laut Hitam, dan Laut Merah. Nah, kita lihat selanjutnya. Apa sih, Bu, kontribusi Turki Utsmani dalam peradaban Islam? Kita lihat dari segi arsitektur atau bidang arsitektur, di mana Turki Utsmani memadukan gaya Bizantium dan Islam, menghasilkan masjid-masjid megah seperti Hagia Sophia dan Masjid Biru. Kemudian arsitek terkenal bernama Mimar Sinan yang menciptakan banyak karya monumental yang menjadi ciri khas arsitektur Turki Utsmani. Bidang yang selanjutnya yaitu di bidang ilmu pengetahuan, mendirikan madrasah dan perpustakaan yang menjadi pusat pembelajaran, mengembangkan ilmu astronomi, matematika, kedokteran, dan kartografi, di mana Observatorium Istanbul menjadi pusat penelitian astronomi yang terkemuka. Hebat nggak? Nah, selanjutnya di bidang seni dan budaya. Di bidang seni dan budaya, mengembangkan seni kaligrafi, keramik, permadani, kemudian dan miniatur yang sangat indah. Musik dan sastra juga berkembang pesat. Nah, kemudian adanya puisi dan prosa yang menggabungkan pengaruh Arab, Persia, dan Turki. Jadi adanya pergabungan antara 3 budaya. Kemudian sistem hukum. Di bidang sistem hukum, Turki Utsmani juga memiliki campur tangan yang sangat kuat dalam peradaban Islam, yaitu dengan mengembangkan sistem hukum yang menggabungkan syariat Islam dengan hukum adat. Kemudian Sultan Sulaiman itu kan mendapat gelar Al-Qanuni atau pemberi hukum karena jasanya dalam mengkodifikasi hukum kerajaan. Kemudian kita lihat faktor-faktor kejayaan Turki Utsmani. Tadi ada 4. Yang pertama ada kekuatan militer, kepemimpinannya yang kuat, kemudian sistem administrasi, dan toleransi beragama. Nah, untuk kekuatan militer, di mana pasukan-pasukan yang terlatih dan profesional serta inovasi persenjataan seperti meriam yang besar mampu menghancurkan benteng-benteng musuh menjadi keunggulan utama dalam ekspansi wilayah. Kemudian kepemimpinannya kuat. Sultan-sultan itu awal hingga Sulaiman I itu memiliki visi, kemampuan strategis, dan kepemimpinan yang kuat dalam membangun dan memperluas kerajaan. Yang ketiga, sistem administrasinya. Birokrasinya itu efisien dan terorganisir dengan baik loh, Nak.
di mana terutama dalam pengelolaan wilayahnya yang luas dan beragam, serta sistem perpajakannya juga yang teratur. Kemudian juga mereka itu menerapkan toleransi beragama, di mana sistem yang memberikan otonomi kepada komunitas agama non-muslim dalam menjalankan urusan internal mereka, sehingga menciptakan stabilitas sosial di wilayah yang beragam. Kemudian kita masuk sekarang pada materi apa? Bisa dibaca semua anak-anak. Nah, kita masuk kepada masa kemunduran Turki Utsmani. Nah, di mana ada 4 sebabnya. Yang pertama, karena terjadinya kelemahan kepemimpinan. Sepeninggalnya Sultan Sulaiman, 27 sultan berikutnya tidak ada yang mampu memimpin dengan efektif sebagaimana sultan-sultan sebelumnya. Banyak yang lemah dan tidak kompeten. Kemudian sebabnya ketertinggalan teknologi. Jadi Turki Utsmani gagal mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Eropa, terutama dalam bidang militer dan industri. Yang selanjutnya yang menjadi sebab kemunduran adalah karena wilayahnya Turki Utsmani yang terlalu luas berhasil dari ekspansi tadi, jadinya kesulitan mengelola wilayah yang begitu luas dengan penduduknya heterogen dari berbagai etnis, agama, dan adat istiadat. Kemudian terjadinya juga administrasi yang kacau. Sistem administrasi negara itu menjadi tidak beres karena terlalu fokus pada ekspansi dan perang terus-menerus. Nah, kemudian kita bisa lihat akhir kekuasaan Turki Utsmani. Adanya Perang Dunia I, di mana Turki Utsmani bergabung dengan Jerman dan Austria-Hongaria dalam Perang Dunia I. Kekalahan dalam perang ini menjadi pukulan terakhir anak-anak bagi kerajaan yang sudah melemah. Kemudian ada Perjanjian Sevres, di mana setelah kekalahan dalam Perang Dunia I, Turki Utsmani dipaksa menandatangani Perjanjian Sevres yang membagi-bagi wilayahnya di antara negara-negara pemenang perang. Kemudian Revolusi Turki. Nah, di mana Mustafa Kemal Atatürk, yang anak-anak ibu semuanya tahu bahwa jasadnya tidak diterima oleh bumi. Sampai sekarang itu bisa menjadi reminder ya nak, buat kita semua bahwa kita sebagai pemimpin haruslah menjadi pemimpin yang benar-benar bisa diamanahkan, pemimpin yang tidak bertentangan dengan sesuai syariat agama, taati Tuhan, kemudian sejahterakan masyarakatnya. Kemudian di mana kita lihat revolusi Turki ini, Mustafa Kemal Atatürk memimpin perlawanan nasionalis Turki, menolak perjanjian Sevres dan berhasil mempertahankan wilayah inti Anatolia dari pendudukan asing. Kemudian penghapusan kesultanan dan kekhalifahan. Majelis Agung Nasional Turki menghapuskan kesultanan pada tahun 1922 Masehi dan kekhalifahan pada tahun 1924 Masehi. Mengakhiri secara resmi kerajaan Turki Utsmani yang telah berkuasa selama lebih dari 600 tahun. Nah, begitu anak-anak. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak Ibu silahkan dibuka buku paketnya, buku paket SKI kita. Silahkan kerjakan latihan yang ada di sana, poin A, B, dan C, serta refleksinya dikerjakan, dibuat. Nah, nanti Ibu periksa ketika kita bertemu di dalam kelas. Kemudian, setelah itu, Ibu pertegas lagi bahwasannya yang bisa kita ambil dari materi kita pada hari ini adalah zaman sekarang kita perlu meyakini dan mempelajari bahwasanya suatu kejayaan itu tidak bisa dilepaskan dari pentingnya persatuan, kemudian adanya kepemimpinan yang adil dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, serta tidak terlepas dan tertinggal dari perkembangan zaman. Kemudian, saat ini dunia Islam pun banyak menghadapi tantangan-tantangan besar, di mana baik dari dalam maupun dari luar. Jika kita mengabaikan pelajaran dari sejarah yang kita pelajari sebelum-sebelumnya maupun pada materi hari ini, bukannya tidak mungkin kesalahan yang sama itu akan terulang.
Jadi, perlu kita pahami sebagai generasi muda bahwa kita punya peran yang sama dalam menjaga nilai-nilai Islam, mau untuk terus belajar, dan membangun masa depan yang lebih baik dengan semangat persatuan dan kemajuan. Nah, contohnya juga bisa kita lihat itu Turki Utsmani yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian juga silahkan anak-anak ibu baca-baca materi yang selanjutnya akan kita bahas pertemuan berikutnya, yaitu tentang kerajaan Mughal. Kita akan pelajari pada pertemuan yang berikutnya. Nah, mungkin Ibu akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Ibu semua. Nanti bahan ajar ini akan Ibu share di grup kelas kita. Silahkan dibaca-baca kembali, dikerjakan tugasnya, dan tetap jaga kesehatan. Mari kita tutup untuk menyelesaikan pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk belajar, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa minum air putih yang cukup dan istirahat yang cukup. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.